dan apa yang tidak, maka janganlah memaksaku menceritakannya. Kemudian dia bercerita, berdiri Rasulullah SAW pada suatu hari berkhutbah di tengah-tengah kita di sebuah sumber mata air yang disebut Khum, terletak antara Makkah dan Madinah. Beliau memuji Allah, menyanjung-nyanjungnya, menasihati dan memperingatkan, kemudian bersabda, amma ba'd, ingatlah wahai manusia, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia. Tidak lama lagi utusan Tuhanmu akan datang, dan aku pasti menyambutnya. Aku meninggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang agung. Yang pertama adalah kitabullah, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, maka ambillah kitabullah dan berpegang teguhlah dengannya. Maka beliau menyerukan dan menganjurkan untuk mengikuti kitabullah. Kemudian beliau bersabda, dan keluargaku, aku peringatkan kalian, takutlah kepada Allah terhadap keluargaku. Maka Husain bertanya kepada saya, siapakah keluarga Ahlul Bait Rasulullah SAW? Wahai Zaid, bukankah istri-istri Rasulullah SAW termasuk Ahlul Baitnya? Dia menjawab, istri-istri beliau termasuk Ahlul Bait beliau. Akan tetapi Ahlul Bait beliau adalah orang yang haram memakan sedekah sesudahnya. Husain bertanya, siapakah mereka? Zaid berkata, mereka adalah keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, dan keluarga Abbas. Dia bertanya, mereka semua itu diharamkan makan sedekah? Dia menjawab, ya. Hadis riwayat Muslim. Dalam satu riwayat, ingatlah sesungguhnya aku meninggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara agung. Yang pertama adalah kitabullah, yaitu tali agama Allah. Barang siapa mengikutinya pasti berada di atas petunjuk, dan meninggalkannya pasti di atas kesesatan. Hadis wahid wa khamsuna wa thalathumiyah. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu mawqufan alaihi annahu qala urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitih. Rawahu al-Bukhari. Hadis 351 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, secara mauquf dia berkata, perhatikanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ahlul baitnya. Hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, menyambung apa yang kita sampaikan pada minggu lalu, yaitu syarah dari hadis Yazid bin Hayyan yang diriwayatkan oleh Husain bin Sabrah radhiyallahu anhum ajma'in, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya di mata air yang dikenal dengan nama Khum, yang disebut dengan Ghadir Khum, antara Makkah dengan Madinah. Dan hadis ini hadis yang selalu digunakan oleh orang Syiah
sebagai dalil yang kuat bagi mereka untuk mencintai Ahlul Bait, cinta yang mereka maksudkan, cinta yang mereka inginkan. Kalau tidak, sesungguhnya Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah kelompok yang sangat ideal di dalam cinta kepada Ahlul Bait. Karena Ahlus Sunnati wal Jamaah mencintai keluarga Rasulullah SAW tidak dengan ghulu, tidak berlebih-lebihan, dan tidak juga dengan tafrid, melalai-lalaikan. Sebagaimana Ahlus Sunnati wal Jamaah pertengahan di semua akidah yang ada pada firqah-firqah yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada mereka kesesatan. Maka kecintaan Ahlus Sunnah terhadap Ahlul Bait, dia pertengahan antara cinta Rafidah dengan kebencian Nawasib. Orang-orang Rafidah mencintai Ahlul Bait dengan cinta yang hulu, sehingga mengangkat mereka kepada kedudukan yang tidak layak didudukkan manusia. Mereka menyatakan bahwa Ahlul Bait adalah orang-orang yang maksum. Mereka menjadikan Ali bin Abi Thalib, mendudukkannya ke tempat kenabian. Bahkan Ali bin Abi Thalib, bahkan di sebagian mereka mengangkat dan menjadikannya sebagai Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang terjadi pada zaman Ali bin Abi Thalib. Sebuah kelompok ekstrim orang Syiah datang kepada Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib waktu itu adalah khalifah, menjabat khalifah setelah Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Kiranya ketika Ali bin Abi Thalib keluar dari masjid, kiranya mereka berdiri. Apa kata mereka? Anta huwa. Engkaulah, wahai Ali, engkaulah dia. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Dia apa yang kalian maksud? Kata mereka semua, anta rabbuna la ilaha illa anta. Engkau adalah Tuhan kami, tidak ada ilah kecuali engkau. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Sungguh ucapan kalian adalah ucapan yang mungkar. Aku berikan kalian taubat selama 3 hari. Kan tapi ajaran itu benar-benar sudah meresap pada diri mereka, yang diajarkan oleh salah seorang Yahudi licik yang terkenal, yaitu Abdullah bin Sabah. 3 hari diundurkan oleh Ali bin Abi Thalib untuk bertaubat. Karena orang yang mengucapkan kata-kata kufur, yustatab, diberi taubat oleh pemerintahan selama 3 hari. Kalau seandainya tidak ada taubat, maka dia akan dibunuh. Pada hari yang ketiga mereka juga tidak bertaubat. Maka apa kata Ali bin Abi Thalib dalam syairnya? Falamma ra'aitu amran munkara ajjaztu nari wa da'autu qumbura. Dia bilang ketika saya melihat perkaranya sudah sebuah kemungkaran, maka aku bakar api dan aku panggil kumbur. Kumbur adalah pengawal setia Ali bin Abi Thalib, tangan kanannya. Dia panggil, kemudian dia masukkan semua orang yang mendakwakan Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhannya ke dalam api tersebut. Begitu besarnya perlakuan mereka terhadap Ali bin Abi Thalib sehingga mereka menuhankan. Berbeda lagi dengan Nawasib. Disebut Nawasib atau Nasibah, kelompok yang keluar di awal-awal Islam. Mereka adalah kelompok-kelompok yang menyatakan bahwa Ahlul Bait keluar dari agama Islam. Jadi di sini ada 2 kelompok. Yang satu mencintai sehingga berbuat ghulu, berlebih-lebihan. Yang satu lagi berbuat kezaliman terhadap Ahlul Bait. Mereka mengkafirkan semua Ahlul Bait.
Itu yang disebut nawasib. Ahlus sunnati wal jamaah pertengahan antara dua ajaran ini. Di dalam kecintaan mereka terhadap ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Abdullah bin Abbas datang ke rumah Zaid bin Thabit, penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Zaid bin Thabit keluar dari rumahnya, diangkat Zaid bin Thabit oleh Abdullah bin Abbas, menaikkan kepada untanya. Apa kata Abdullah bin Abbas? Beginilah seharusnya kami berbuat kepada ulama kami. Yaitu Abdullah bin Abbas mengangkat, menghormati Zaid bin Thabit sebagai salah seorang ulama sahabat Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan, beginilah hakadha naf'alu bi ulama'ina. Beginilah kami berbuat kepada ulama-ulama kami. Apa kata Zaid bin Thabit? Wahai Abdullah, perlihatkan tangan engkau. Maka diperlihatkanlah tangan Abdullah bin Abbas kepada Zaid bin Thabit. Ketika diperlihatkannya, diambilnya tangan tersebut dan dia cium. Kemudian dia mengatakan, beginilah kami seharusnya berbuat kepada ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diciumnya tangan tersebut. Dan dia siapa? Dia adalah muridnya. Abdullah bin Abbas adalah murid dari Zaid bin Thabit. Akan tapi hal itu tidak menghalanginya untuk mengambil tangan Abdullah bin Abbas, kemudian menciumnya, kemudian mengatakan, wa hakadha naf'alu bi ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah, ginilah seharusnya kami berbuat kepada ahlu bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat kedudukan yang sangat mulia di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembagian harta ghanimah dimulai dari ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari ahlu bait Rasulullah, kemudian baru kepada kalangan muhajirin, baru kalangan ansar, kemudian orang-orang yang setelah mereka. Jadi kedudukan ahlul bait, kedudukan yang sangat utama di pandangan ahlus sunnah wal jamaah. Makanya tidak perlu Syiah mengajarkan ahlus sunnah bagaimana mencintai ahlul bait. Tidak perlu mereka mengajarkan, karena mereka hanya menjadikan ahlul bait sebagai tameng, sebagai alasan untuk menuduh Islam dari belakang. Jadi cinta mereka dusta kepada ahlu baiti Rasulullah SAW. Makanya wasiat yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, apa kata beliau? Urqubu Muhammadan fi ahli baitih. Perhatikanlah Muhammad dalam keluarganya. Perhatikanlah keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya. Jadi sahabat Rasulullah SAW memperhatikan besar, perhatian mereka begitu besar terhadap ahlu baiti Rasulullah SAW. Dan ini ma'ruf, tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang tidak mengerti tentang sejarah, dari sejarah Rasulullah SAW. Kecintaan para sahabat kepada cucu-cucu Rasulullah Hasan dan Husain ma'ruf, sangat dikenal. Bagaimana nasihat mereka ketika Husain mau berangkat ke Irak dan semacamnya, dari kalangan ulama-ulama sahabat seperti Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabat lainnya sangat dikenal. Hadis ini juga, yaitu hadis Yazid bin Hayyan, menunjukkan keutamaan menjadi sahabat Rasulullah SAW. Dan itu diakui juga oleh Husain bin Sabrah. Dia mengatakan kepada Zaid, laqad lakita ya Zaidu khairan katsira. Wahai Zaid, engkau sungguh mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Apa keutamaan yang sangat banyak yang ditemui oleh Zaid bin Arqam? Ra'aita Rasulullah, engkau melihat Rasulullah, engkau mendengar ceritanya, engkau berperang bersamanya, engkau salat di belakangnya. Alangkah indahnya ucapan Husain bin Sabrah
kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mendapatkan keutamaan hidup bersama Rasulullah SAW. Dan itu tidaklah unsur kesengajaan. Orang-orang yang hidup bersama Rasulullah SAW bukanlah unsur kesengajaan bahwa mereka hidup bersama Rasulullah. Akan tapi mereka hidup bersama Rasulullah SAW karena mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi pengawal, pembela Rasulnya yang mulia. Sebagaimana